Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SD Negeri Bojong Soang 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peduli lingkungan, karena sekolah kita termasuk sekolah program Adiwiyata dan kita sudah masuk ke program Adiwiyata Mandiri. Untuk kali ini saya akan memanggil dua narasumber dari Bapak Guru kita, Bapak Rudi Hairudin, dan dari Ananda Kinanti dari kelas 6. Tidak akan lama-lama lagi, saya akan memanggil narasumber yang pertama, yaitu Bapak Hairudin. Kepada Bapak, dipersilakan untuk memasuki ruangan. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak. Terima kasih. Perkenalkan, ini adalah Bapak Hairudin. Dia itu sebagai ketua Adiwiyata yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang izin Bapak. Ya, boleh. Saya akan bertanya kepada Bapak tentang sekolah Adiwiyata kita ya, Pak. Yang pertama Bapak, saya akan bertanya tentang bagaimana Bapak cara sekolah kita itu mengintegrasikan program Adiwiyata itu ke dalam mata pelajaran sehari-hari, Bapak? Untuk mengintegrasikan mata pelajaran supaya masuk ke dalam program Adiwiyata kita ini, maka pendidikan PLH itu kita integrasikan ke dalam mata pelajaran. Terutama mata pelajaran IPAS ya. Contohnya seperti pengenalan terhadap lingkungan hidup, bisa. Terus bagaimana supaya lingkungan kita itu tetap segar, nyaman dan aman, seperti menanam pohon, memilah dan memilih sampah, ada yang organik, ada yang non organik. Terus tanaman juga tidak sekedar bunga-bungaan, ada obat-obatan, ada buah-buahan. Itu kan menyegarkan sekolah kita juga sih. Sampah-sampah juga termasuk gitu ya, pendidikan supaya anak-anak itu peduli akan sampah gitu. Sekolah kita tetap bersih, jaga kebersihannya, dan kegiatan belajar mengajar juga kan nyaman mungkin ya. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak. Jadi mungkin Bapak ya diintegrasikan dalam pelajaran sehari-hari gitu Pak? Iya, pelajaran terutama pelajaran IPA. Oh, IPA. Karena itu banyak kan tentang lingkungan banyak kan. Oh, iya. Contohnya materi apa Pak? Oh, contohnya menanam pohon lah. Kalau materi yang secara global itu reboisasi seperti gitu ya. Contoh menanam kembali hutan yang telah gundul. Nah, kita menanam kembali, misalkan tanaman sudah layu atau sudah tidak mau berkembang gitu misalnya. Jadi tanah itu diolah lagi, bisa aja. Terima kasih Bapak. Jadi benar ya Pak, pemeliharaan lingkungan itu tidak oleh seseorang, tapi kita itu harus semua warga sekolah itu ya ikut serta supaya apa yang kita inginkan kita terwujud dengan dengan baik gitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua Bapak. Apa saja Bapak inovasi unggulan sekolah dalam program gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup sekolah itu Pak? Programnya gitu. Programnya diantara inovasinya diantaranya itu mungkin inovasi Bapak salah satunya itu program pemilihan sampah ya, antara sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Yang sampah didaur ulang, dipilah, dikumpulkan, lalu kita kerjasama dengan bank sampah. Nah, setelah dikumpulkan, lalu kita kirim ke bank sampah, atau dari bank sampahnya kita panggil mengambil sampah yang sudah dikumpulkan di sekolah. Nah, itu kan bisa menghasilkan. Ya, bagus. Lingkungan bersih, penghasilan juga ada. Itu masuk ke sekolah Pak, penghasilannya ada? Masuk ke sekolah. Ya contohnya aja buat beli apa itu, kalau di sini kan bisa beli buat pupuk, beli tanaman lagi. Itu kan ada kolam, bisa beli ikan juga. Iya betul ya Pak. Makan ikan. Itu Pak, kalau sampah organik ya Pak, itu inovasinya bisa kita jadikan pupuk juga ya Pak? Bisa itu. Di gimana Pak caranya Pak? Seperti ya kalau di kita mah
ada lubang resapan biopori itu. Terus di situ kita menggali tanah menggali, lalu sampahnya bekas-bekas yang bekas makanan atau bekas Dikumpulkan gitu Pak. dikumpulkan, lalu dimasukkan ke lubang yang telah digali itu. Nanti bisa jadi pupuk Bisa gitu jadi ya, pupuk diambil, gitu, dipanen diambil. gitu Pak ya. Iya. Oh, jadi kita nggak usah beli pupuk ya untuk tanaman yang di sekitar kita ya. Nggak perlu kita beli pupuk, tapi ada juga sih beli pupuk tapi nggak terlalu banyak. Oh iya, terima kasih Bapak ya. Mudah-mudahan ide Bapak itu bisa dicontoh ya oleh siswa kita terutama dan oleh semua orang yang mendengarkan Amin, podcast mudah-mudahan. kita ya Pak ya. Iya. Nah, jadi kita nggak usah bingung-bingung ya Pak membuang sampah sisa dapur gitu ya Pak ya. Kita sekarang bingung kan sisa dapur banyak sampahnya Iya. gitu ya. Jadi kita bisa di rumah kita juga bisa dibuat sebagai pupuk juga ya, Iya. ditanam ke dalam tanah. Lalu nanti bisa dipanen Ya, itu kalau untuk udah lama, ini ya. kira-kira Bisa dipanen. 3 bulan bisa jadi pupuk kita. Ya. Terima kasih Bapak. Nah, sekarang pertanyaan ketiga Bapak, bagaimana peran serta orang tua dan komite sekolah dalam mendukung kegiatan biasa? Nah, peran komite sama orang tua itu sangat mendukung. Oh. Contohnya itu ya orang tua menggagas itu, atau apa ya, ada kita inilah menyediakan ini ya, sampah 3 jenis itu misalkan tong sampahnya. Memisah Sampah, gitu. ada sampah plastik, sampah kertas, sampah organik. Sampah plastik dan sampah kertas kan bisa dijual lagi, bisa didaur ulang. Oh, iya, Kalau iya. sampah organik bisa dijual langsung ke tempat pembuangan sampah TPA itu. Ada yang mengambilnya juga. Ya, jadi kita harus jeli mungkinnya sebagai orang tua di rumah. Jadi harus bisa memilah-milah sampah yang bisa dijual. Iya. Ada juga yang bisa sampah untuk bisa didaur ulang. Iya. Ada juga sampah yang bisa dijadikan untuk pupuk juga gitu Iya, ya Pak ya. termasuk beginilah menata lingkungan gitu. Kita kan kalau sendirian kan gimana kita segini banyak tanaman. Orang misalkan peran orang tua sama siswa juga boleh gitu. Ya gimana menata tanaman tuh supaya rapi, kelihatan enak, nyaman, itu bagaimana bisa. Oh iya ya, bagus sekali Bapak ya. Jadi itu emang kerjasama Iya, gitu. sangat penting sekali dari pihak siswa, orang tua, pokoknya warga sekitar yang ada di lingkungan kita yang harus selalu menjaga lingkungan supaya lingkungan kita hidup bersih dan sehat, Pak ya. Sangat mendukung Iya. sekali tercipta lingkungan sehat itu dari pihak orang tua juga. Di sini juga sangat ya orang tuanya mendukung ya Pak ya. Iya. Contohnya dengan suka ini ya Pak, dengan cara mengurangi limbah sampah dengan membawa bekal anaknya itu apa? Di sini? Itu orang tua menyarankan anaknya atau emang orang tua harus menyuruh anaknya itu membawa tumbler gitu ya, ya, supaya membawa mengurangi minum sampah sendiri, gitu ya Pak ya. supaya kalau jajan itu tidak harus pakai plastik. Kalau pakai plastik kan ada sampah nantinya itu. Kalau ke ini Pak, ke pihak pedagang mungkin udah ada sosialisasi. Ada kan? sosialisasinya begini. Jadi ke pedagang saya sampaikan supaya kalau anak yang kalau jajan tidak membawa wadah, jangan dikasih jajannya. Oh, bagus sekali Pak Iya. itu ya. Berarti Harus yang semua- kasih. Kalau masih membawa wadah, silakan dikasih jajan. kalau enggak Kalau membawa nggak, wadah, jangan, enggak jangan jajan dikasih. gitu ya. Iya, saya sudah kasih tahu sama pedagangnya. Ya, bagus sekali Bapak ya. Berarti yang pedagang juga sangat mendukung ya program Iya. kita sebagai program sekolah yang peduli terhadap lingkungannya. Ini yang terakhir Bapak ya. Apa langkah tindak lanjut sekolah Pak jika target penghematan energi yaitu air dan listrik tidak tercapai? Ya, kita harus melakukan evaluasi. Evaluasi apa ya. gitu. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu apa? Kok kita sudah melakukan segala ini itunya, segala rupanya, tapi targetnya tidak tercapai. Apa kendalanya? Ya, misalkan Gitu. listrik masih bayarnya mahal gitu ya, berarti apa kendalanya gitu Pak ya? Iya, misal. Mungkin begini, ketika habis pulang sekolah, anak-anak tuh piket, listrik masih menyala. Ada yang lupa gitu Ada Pak? yang lupa. Oh. Nah, itu. Evaluasinya apa? Nah, kita Caranya harus gitu. memberitahu kepada anak-anak setelah beres piket harus Kalau mengontrol mungkin ya, iya, atau kasih petugasnya gitu. petugas piket gitu Petugas Pak? piket supaya mengontrol supaya listrik kalau sudah pulang dimatikan. Iya. Atau di saklarnya itu kasih stiker. Stiker, Setelah Oh, tidak dipakai maka harus dimatikan. Bisa aja seperti itu. oh iya bagus sekali ya Pak ya. Hmm. Jadi kita sebagai harus saling mengingatkan mungkin ya Iya. dari antara siswa dan pihak guru mungkin ya. Iya. Dan adanya penyuluhan kepada siswa kita supaya selalu menghemat energi dan listrik. Iya. Terus apabila anak-anak mungkin ke kamar mandi ya, mungkin di kran Bapak ada tulisan gitu Ya, ya. ada tulisan pergunakanlah Lalu- air secukupnya. Oh, secukupnya. Contohnya di sini ada ya, Iya. ada tempat cuci tangan. Mungkin Tangan. setelah cuci tangan harus
tutup kembali, kembali. gitu. Sehingga kita bisa menghemat air dan biaya untuk bayar listrik pun juga akan berkurang, Iya, gitu ya Pak. betul. Terima kasih Bapak Rudi. Iya, Nanti sama-sama. saya panggil lagi untuk penutupannya, Iya, iya. karena saya akan menampilkan narasumber yang kedua. Iya. Terima kasih banyak Sama-sama, Bu. atas Iya. pemaparannya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin. Ya, sampai ketemu lagi Bapak Sampai ya. ketemu Nanti lagi. dipanggil Ya. lagi ke sini. Nah, sekarang kita panggil narasumber kita yang kedua, yaitu siswa kita dari kelas 6, yaitu Kinanti Safa Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Hai, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih ya atas kesediaannya Ananda Kinanti untuk hadir di acara podcast Ibu kali ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang pemeliharaan lingkungan yang ada dalam sekolah gitu ya. Nah, Ananda Kinanti tahu kan sekolah kita itu adalah sekolah yang sudah masuk ke adiwiyata mandiri ya. Berarti kita sudah tahu ya cara-cara kita menjaga lingkungan bagaimana gitu ya. Nah, supaya tidak lama nih Ibu akan bertanya ya kepada Ananda Kinanti. Coba Ananda Kinanti, kalau Ananda Kinanti di kelas atau di halaman sekolah melihat sampah berserakan, apa yang akan Ananda Kinanti lakukan? Saya akan memungut sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah sesuai jenisnya. Kenapa harus dibuang sesuai jenisnya itu teh? Karena agar mudah terurai dan ada yang tidak mudah terurai. Oh, jadi mudah dipilih mungkin ya, mudah dipilih-pilih sehingga mudah juga untuk membuangnya. Jadi mana sampah yang bisa dibuang, atau bisa sampah yang bisa menghasilkan, atau sampah yang jadikan pupuk gitu ya. Mungkin begitu, seperti itu. Oh, terima kasih ya. Nah, sekarang yang kedua, coba apa saja ini nih, bagaimana cara kamu memastikan kipas angin atau lampu tidak boros listrik saat jam istirahat? Saya memastikan kipas angin dan lampu dimatikan saat jam istirahat atau kelas kosong. Jadi ke teman-teman gitu dilihat, atau kalau misalkan masih nyala sama kaki nanti dibagaimanakan? Saya akan Mematikannya langsung gitu ya. Oh, nanti dihimbau ya kepada teman-temannya untuk supaya mematikan kipas angin saat tidak digunakan ya. Terima kasih. Terus yang ketiga, di sini banyak nih tanaman ya. Ada bunga, ada sayur, ada juga buah ya. Terus apa saja nih yang sering Kinanti lakukan di sekolah? Tanaman apa saja yang paling sering kamu siram gitu? Tanaman yang paling Sering disiram? adalah tanaman bunga dan sayuran di taman sekolah. Oh, kenapa tanaman sayur dan bunga itu harus sering disiram? Karena agar cepat tumbuh, karena kalau tidak disiram Cepat mati gitu. ya. Oh, bagus sekali ya. Terus yang keempat nih, apakah Kinanti suka membawa botol atau tumbler sendiri dari rumah untuk mengurangi sampah plastik? Ya, saya membawa tumbler dari rumah agar tidak membeli botol, agar tidak beli minuman plastik. Oh, ya sebenarnya kan di sekolah kita juga tidak tidak diperbolehkan untuk jajan ya kalau Tidak membawa tumbler. oh, sama emangnya suka nggak dikasih kalau nggak bawa tumbler, suka nggak dikasih. Oh, jadi harus bawa tumbler gitu ya. Ya. Jadi sehingga kita bisa mengurangi sampah plastik ya. Terus yang terakhir nih, pernahkah Kinanti itu mengajak teman-teman ya untuk membuang sampah pada tempatnya? Ya, pernah. Pernah. Tiket. Oh, saat tiket. Ya. Terus bagaimana reaksi teman-temannya saat diajak untuk membuang sampah kepada tempat sampah? Kadang Saat mendukung atau tidak? ngajak tiket suka kabur. Oh, kadang suka kabur. Tapi banyak juga yang anak-anak yang suka ini Membantu nyapu halaman, ngepel kelas. Oh, ya begitu ya.
Nah, jadi itu ada perlu kerjasama ya antara teman-teman dan kita selalu harus saling mengingatkan supaya selalu menjaga lingkungan kita, sehingga lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang sehat, bersih ya, sehingga kita sekolah juga jadi nyaman ya, jadi senang di sekolah kita. Anak nanti senang nggak sekolah di sini? Senang ya, karena setiap hari kita melihat yang hijau-hijau ya, terus ada yang berbunga ya, jadi kita akan bahagia dan sehat serta senang sekolahnya. Itu ucapkan terima kasih ya atas kesediaannya Kinanti untuk memberikan pemaparan tentang sekolah kita, sekolah peduli terhadap lingkungan. Jangan beranjak dulu ya. Nah, setelah ini kita akan panggil lagi Bapak Rudi Hairudin. Kepadanya dipersilahkan. Karena Bapak Hairudin mungkin ada keperluan ya. Ya tutup aja acara ini. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Bapak Rudi Hairudin dan oleh Ananda kita Kinanti menjadi inspirasi bagi kita semua yang harus selalu menjaga lingkungan hidup kita, selalu menjadi lingkungan hidup sehat, bersih, nyaman, sehingga menjadikan tubuh kita itu menjadi lingkungan kita yang hidup sehat, masa depan juga menjadi masa depan yang sehat ya. Untuk itu saya Sri Rahayu undur diri, sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.